Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau beranjak pergi keluar meninggalkan tanah suci kota Mekah, ini saya sangat sering menyampaikannya kepada seluruh jemaah bahwasanya Rasulullah keluar dari tanah suci kota Mekah bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan hal yang lain, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat yang sangat mulia, yaitu tanah suci kota Mekah yang merupakan tanah tumpah darah kelahiran beliau yang sangat mulia, dan itu beliau sering nyatakan bahwasanya Mekah itu sangat beliau cintai, tapi beliau keluar berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tanah suci kota Mekah itu berdasarkan perintah, berdasarkan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya di MC Channel di MNR Kanada. Rekan-rekan sekalian, saat ini saya ingin menayangkan secara khusus background atau sekelumit background tentang Jabal Sur ini, rekan-rekan sekalian. Dan saat ini kebetulan saya persis berada di kaki Jabal Sur. Masya Allah, di belakang saya ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, inilah puncak Jabal Sur. Apa background Jabal Sur ini? Secara singkat rekan-rekan sekalian, Jabal Sur ini merupakan monumen cinta dan kesetiaan. Luar biasa kawan-kawan sekalian, kenapa sampai bisa terkenal sedemikian rupa Jabal Sur ini di dalam sejarah Islam. Jadi backgroundnya adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat singgah di situ. Jadi saya hampir tidak pernah mengatakan Rasulullah bersembunyi di tempat itu, tidak, karena Rasulullah bukan bersembunyi ya. Ya, oke, siapa yang mau berfoto silahkan. Saya ini dulu ya, saya close dulu sebentar, baru nanti akan saya sambung. Saya penggal dulu kawan-kawan sekalian karena saya diminta untuk foto bersama keluarga ini. Oke, saya balik kembali kamera ini. Kawan-kawan sekalian, di depan ini itu bukan Jabal Sur tapi anak Jabal Sur ya. Oke, saya balik kembali untuk menjelaskan sekelumit tentang background kenapa Jabal Sur ini menjadi populer di dalam sejarah Islam. Baik, kawan-kawan sekalian, saya sambung kembali. Jadi sekali lagi, kenapa Jabal Sur ini menjadi populer? Ya tentunya paling pertama dalam benak kita muncul adalah karena Jabal Sur ini pernah disinggahi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tasliman katsiran. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan sekalian, jadi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tempat itu? Nah, kenapa Rasulullah harus berada di situ? Nah, ini tidak ada lain, itu adalah petunjuk ilahi, bukan pilihan sendiri ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau beranjak pergi keluar meninggalkan tanah suci kota Mekah. Ini saya sangat sering menyampaikannya kepada seluruh jemaah bahwasanya Rasulullah keluar dari tanah suci kota Mekah bukan berdasarkan ketakutan, bukan berdasarkan hal yang lain, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat yang sangat mulia, yaitu tanah suci kota Mekah yang merupakan tanah tumpah darah kelahiran beliau yang sangat mulia, dan itu beliau sering nyatakan bahwasanya Mekah itu sangat beliau cintai, tapi beliau keluar berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tanah suci kota Mekah itu berdasarkan perintah,
berdasarkan ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akan membalikkan kamera ini karena agak kesumetan ya kalau kita pegang seperti ini, sambil saya menjelaskan, sambil saya mendekati kaki Jabal Sur di belakang saya. Ya, saya lanjut dengan membalikkan kamera ya, menggunakan kamera depan ya. Kamera belakang, sambil saya memanggil jemaah yang tadi kelolosan, ada 3 orang naik ke atas sana. Jadi rekan-rekan sekalian, mana oh itu dia. Iya, jadi Jabal Sur ini terkenal populer berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat naik ke puncak bukit Sur ini ya. Jadi di puncaknya, di puncak Jabal Sur ini, di situ terdapat gua. Jadi tidak kelihatan sih guanya kawan-kawan sekalian walaupun kita zoom, karena memang guanya itu memang agak ke samping sana setelah puncaknya. Nah, di situ guanya. Alhamdulillah, sebelum saya hamil ya, saya sempat beberapa kali naik dan masuk ke guanya. Kemudian setelah saya rada hamil dalam artian perut agak membesar sedikit, jadinya sudah tidak naik lagi. Jadi rekan-rekan sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik pada saat itu di tengah malam tanpa tanpa jalan setapak dan tanpa lampu senter. Jadi semuanya gelap gulita kan gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau saja bukan panduan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mungkin kisahnya akan lain dan berbeda. Namun karena pada prinsipnya pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dalam lindungan Allah secara khusus, secara istimewa, sehingga ya beliau sampai dengan selamat di puncak Jabal Sur. Di situ ada gua, dan sebenarnya gua tersebut adalah lempengan-lempengan batu yang tersusun yang ada di puncak Jabal Sur tersebut. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di puncak Jabal Sur, maka langsunglah beliau masuk ke situ, dan tentunya yang pertama kali mengecek situasi dan kondisi di dalam gua adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, demi untuk keselamatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah monumen cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga monumen kesetiaan bagaimana Siti Asma radhiyallahu taala anha saat itu juga terlibat di dalam acara hijrah. Jadi ada beberapa sahabat yang kita tahu mereka dilibatkan secara langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agenda hijrah ini, yaitu diantaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Siti Asma, dan terutama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan orang tua Siti Asma radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi secara singkat rekan-rekan sekalian, supaya tidak terlalu panjang tayangan ini, jadi monumen Jabal Sur ini merupakan monumen kesetiaan, monumen rasa cinta para sahabat terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Ya Bu? Iya. Jadi batu ini lepas semua. Ya, itulah kawan-kawan sekalian. Kalau kita ungkap secara panjang lebar, ya tentunya sangat panjang sekali durasinya, dan saya juga harus segera memandu para jemaah. Jadi ini jemaah saya ini kawan-kawan sekalian. Ini mereka mencoba sampai ke tempat itu mendaki, karena mereka memang baru pertama kali. Oke rekan-rekan sekalian, barangkali walaupun tidak lengkap penjelasan tentang background Jabal Sur ini, ya
Suatu saat nanti akan saya sambung kembali tentang kisah yang berkaitan dengan Jabal Sur ini. Kita berjumpa di tayangan berikutnya rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa didukung terus channel ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, didukung dengan doa, didukung dengan subscribe, di like, di komen, dan di share ke media sosial Anda. Demikian rekan-rekan sekalian, kita berjumpa di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.